sejarah berdirinya sekolah berbasis konservasi bambu ini cukup menarik ya. Jadi tadi kan kita udah kenalan ya, Bu Rina dan tim dengan program TDBA kan ya, Tatanen di Balai Atikan. Jadi sebetulnya salah satu pengembangan daripada program Tatanen Balai Atikan adalah ini, sekolah berbasis konservasi bambu, di mana cerita awalnya dimulai. Jadi kawasan sekolah ini tuh luasnya kurang lebih sekitar 11.000 meter, di mana sekitar 4.000 meter sudah didirikan bangunan untuk fasilitas sekolah dengan status lahan wakaf gitu ya, yang sudah diwakafkan ke pemerintah daerah. Namun di tahun 2022 itu terjadi gugatan dari ahli waris. Yang gugatannya ini adalah menggugat lahan yang tidak dipergunakan sebagai kawasan pendidikan, karena kita baru membangun di kawasan 4.000 meter, jadi yang 7.000 meternya digugat untuk diminta lagi oleh ahli waris. Nah, ini pada saat itu dari pihak sekolah, dari pengawas waktu itu datang ke rumah Pak Kadis untuk berdiskusi kira-kira pemanfaatannya seperti apa, karena ini sudah aset pemerintah milik pendidikan dan ini wakaf, ya bukti wakafnya ada. Ketika sekarang digugat, masa hanya karena tidak dimanfaatkan aset ini lepas, padahal ini aset pendidikan. Nah, pada saat itu saya coba tawarkan konsep, udah kita buat menjadi arboretum bambu saja gitu. Karena kita nggak mungkin lahan seluas kurang lebih 7.000 meter ya, itu kalau kita buat jadi kebun untuk kebun permakultur gitu ya, atau kebun tanaman pangan gitu, nanti akan sangat ekstra gitu perawatannya. Maka kita pilih perennial plant gitu ya, pilih bambu, dan cita-cita untuk mewujudkan arboretum bambu itu sebenarnya sudah lama gitu ya. Dan kebetulan waktu itu ada lahan yang mungkin untuk kita jadikan pusat pengembangan. Akhirnya kita terhubung dengan banyak orang yang kami rasa perlu kami ajak bicara ya, karena kan selalu sensing itu penting ya. Jadi kita berdialog dengan beberapa orang sampai akhirnya mematangkan konsepnya. Jadi kami akhirnya berani menamakan sekolah ini sebagai Pusat Informasi dan Edukasi Bambu Indonesia yang diberi nama Arboretum Bambu Linungung. Nah, penamaan Arboretum Bambu sebagai Pusat Informasi dan Edukasi Bambu Indonesia ini nggak sembarangan gitu. Nah, kami merasa memiliki legitimasi untuk mengklaim sebagai Pusat Informasi dan Edukasi Bambu Indonesia itu setelah diberikan restu oleh Abah Jatmika. Beliau dari Yayasan Bambu Indonesia, kebetulan domisilinya di Kabupaten Bogor, di Cibinong, dan beliau ini adalah peraih Kalpataru di bidang konservasi bambu. Dan beliau menawarkan, coba dibuat aja gitu. Alhamdulillah hari ini sudah ditanami sekitar 43 jenis tanaman bambu dari seluruh dunia ya, yang resmi, di luar daripada jenis bambu lokal yang ada di Purwakarta. Dan hari ini sudah tertanam mungkin sekitar 350 pohon bambu yang usianya ada yang paling maksimal, paling tua itu 1 tahun lebih 3 bulan mungkin. Nah, yang sisanya ada yang baru ditanam 1 bulan lalu malah ya. Nah, dan nanti mohon berkenan kami sudah siapkan 1 pohon bambu jenis bambu besar. Bambu apa Pak Eki namanya? Bambu sembilang Cina atau apa? Sembilang Cina ya. Ada 1 jenis bambu sembilang Cina yang nanti bisa ditanam oleh rombongan dari IPB sebagai kenang-kenangan di sini. Jadi energinya tertanam di arboretum bambu. Ya, gugatan sudah diceritakan sama Pak Rijal. Saya di sini hanya mengucapkan terima kasih Ibu atas kedatangannya ke sini. Saya sangat bangga sekali telah didatangi oleh Ibu beserta rombongan. Terus terang Ibu, sekolah ini dan arboretum ini tidak akan berdiri dengan baik kalau tidak ada kerjasamanya Ibu. Ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pokja Arboretum Bambu yang diketuai oleh Pak Iwan ya, karena sangat luar biasa Bu kerjasamanya. Tanpa dukungan dan bantuan dari Pokja Arboretum dan Dinas Pendidikan serta khususnya dari konsultan Bapak Rijal, terus terang ini tidak akan berjalan seperti sekarang Ibu. Mungkin sudah mendengar lama bahwa ada benih-benih baik yang disemai di Purwakarta yang kelihatannya tidak cukup berkembang dengan baik. Kalau hanya dibiarkan tumbuh di Purwakarta, maka dia harus diberi media yang lebih besar gitu. Karena itu
dari IPB, khususnya dalam misi Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan, karena judulnya sudah berkelanjutan begitu ya, berkelanjutan dalam hal pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, gaya hidup ya, dan aksi-aksi berkelanjutan lainnya. Gitu. Dan IPB itu di Bogor, sama provinsi kita di Jawa Barat. Yang saya dengar kehebatan Purwakarta itu ada inisiatif membangun pendidikan berkarakter dengan perspektif ekologis dari PAUD, SD, SMP, SMA. Cuman ternyata saya ada perlu sedikit, SMA-nya belum, karena itu kebanyakan provinsi. Tadinya saya tinggal, ini bagus banget, karena kan dari PAUD, SD, SMP, SMA masuk ke IPB perguruan tinggi. Dan kita juga dalam waktu yang sama menggerakkan di level pasca perguruan tinggi, berarti orang yang sudah bekerja begitu ya, dan menjadi dirinya begitu. Kalau ini kita kolaborasikan, kita sinergikan sebagai gerakan nasional, ini bisa menjadi sesuatu transformasi sosial yang hebat buat Indonesia. Tapi ternyata ada pesan khusus yang jadi PR kita bersama, rupanya di tingkat SMA. Tapi ini juga tidak sesuatu yang rumit ya, karena juga orangnya juga orang-orang saya tahu kita sendiri ternyata. Kami yang datang ke sini tadi dari Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan, saya bersama Ibu Heru. Ibu Heru adalah tim pengajar di mata kuliah Ekologi Manusia. Kemudian juga ada Mbak JJ, Mbak Willy, mereka juga adalah asisten di mata kuliah Ekologi Manusia, sekaligus juga asisten kampus berkelanjutan. Nah, kami kesini dua hal tadi. Kalau yang di sekolah ekologi Kahuripan melihat bagaimana TDBA itu diimplementasikan dengan konsep dan cara yang berbeda dengan yang di sini, begitu ya. Di sini pada konservasi, dan IPB itu mencakup itu semua. Dan kami punya banyak konservasi, bahkan kami juga punya hutan pendidikan Gunung Walang, gitu ya. Dan di kampus IPB sendiri banyak kebun-kebun percobaan, banyak ahli-ahli bambu, terutama ahli bambu ini punya kelebihan untuk menangkap karbon, mengatasi kalau di pinggiran sungai itu ya abrasi begitu, dan untuk perubahan iklim begitu ya. Jadi sebetulnya ini hal yang luar biasa sekali. Saya pikir bambu ditanam, dikonservasi di Purwakarta ini gara-gara Kang Rizal dari Garut. Karena Garut itu sekarang bukan cuma kulit dan domba gitu ya, tapi juga sudah mengembangkan bambu gitu, kerajinan bambu begitu. Nah ini pada bambu itu juga tanaman yang bagus sekali di Indonesia, yang kalau misalnya dari Purwakarta ini mampu menunjukkan konservasi ininya aja anak itu. Jadi ini ya. Oh, ini mungkin bambu kuning yang biasa. Yang kuning banget ya, Bu ya? Bambu Cina juga kok nggak salah itu. Kalau udah tinggi jadi rumput nggak bisa. Oh ya. Enggak, maksudnya iya, kan? Iya, bisa jadi nggak terlalu ini, Bu, nggak terlalu tinggi rumputnya. Tuh kontrol. Dengan sendirinya. Coba lihat ini. Ini bambu kuning. Bambu kuning ya? Tapi dia ada garisnya ya? Apa saya nggak perhatikan? Garis ada, tapi warnanya kan nggak ada yang hijau-hijaunya, Bu. Ini polos kuning. Kalau tadi kan masih ada hijau-hijau ya. Kalau itu tetap ada garisnya. Tadi 2 lapis. Ya. 2 strip. Tumbuh baru tuh rebung kan. Iya. Berarti udah beranak, alhamdulillah. Ya, dia rebungnya lebih lebar diameternya dibanding induknya. Tuh. Hilirisasi. Itu hilirisasi sudah ada di kita. Nah ini Pak ya, itu yang diangkat. Nanti ininya digital marketingnya seperti apa itu lagi kita sudah ada di kita sampai ke sana. Itu di dekat dinas, di Pemda atau di mana? Mau ke sana, masih mau nyempetin. Bisa. Kalau masih mau nyempetin bisa ke sana. Dari sini 30 menit. Keluarnya masuk
lewat Nanti tol. masuknya lewat Jatiluhur. Oh, iya. Dekat juga ke gerbang tol. Boleh, Cuman boleh. dari sini ke sana masih sekitar 30 menit lah. Itu tokonya nyewa atau gimana Pak? Bikin bangunan bambu. Oh gitu. Bangun kita Punya- sendiri. Oh, yang Iya. punya siapa? Dinas pendidikan. Wih hebat betul. Purwakarta dilawan. Mantap. Jadi Purwakarta itu Bu Rina sudah dipikirkan dari awal dari hulunya itu perubahan paradigma. Itu dari awal. Di hulu itu perubahan paradigma tentang pendidikan. Betul ya. Jadi bukan di hulunya itu adalah berkebun, bukan. Di hulu itu perubahan paradigma. Tentang apa? Tentang pendidikan. Pendidikan di dalamnya ada kesadaran ekologi, kesadaran sosial, kesadaran spiritual. Turun ke dalam proses pembelajaran menghasilkan adalah produk. Iya. Nah, produk ini kita kan juga harus sustain. Harus self sustain kan? Jangan sampai sekolah memproduksi produk lalu kemudian produknya ini tidak bisa. Sekarang pembangunannya sudah Di sana selesai. kan itu, Mas. Lalu kemudian produknya Punya sudah konsisten. terkuasai. Itu Nanti kita lihat. Oh itu. Nanti ini aula bambunya di sini, di belakang kita ada kantor, di sini ada pengawetan bambu. Workshop. Dimulai workshop untuk pengawetan, untuk kerajinan dan lain-lain. Iya, workshop untuk orang bikin ada Dan ini Karina kita itu gini ya, kalau kita mungkin ke depan dengan IPB itu ada program kedai reka kah, atau ada Iya, program dengan ada. swasta. Saya